Kayaknya calon udah banyak. Nggak berat bro. Berat. Ada yang Syekir bilang umurnya ngomong berapa bahasa sekarang? Aceh dong, ngomong bahasa Aceh. Apa mau ngomong apa? Kir, tapi memang kalau misalnya abang memang dari dulu waktu tinggal di Aceh itu teman-teman pakai bahasa Aceh, abang pakai bahasa Indonesia. Oh. Jadi abang paham apa orang Aceh ngomong, tapi selalu jawabnya pakai bahasa Indonesia dari dulu. Tapi logatnya sih bisa lah logatnya. Aduh. Ya, aja baju-baju lah. Masya Allah. Apalagi kalau udah ketemu sama teman-teman Aceh kan, udah tuh kembali lagi logatnya tuh. Iya benar. Syekir, ini Ya, maksudnya gimana bang? ada beberapa pertanyaan nih ya. Udah Ya. kita susun pertanyaannya dan ini biar mudah-mudahan orang-orang teman-teman semua yang menonton, ayah bunda yang nonton nanti bisa mempraktekkan juga untuk anak-anaknya. Amin. Kir, itu dari umur berapa orang tua Syakir memperkenalkan Syakir dengan Quran tuh dari umur berapa? Nah, awalnya bahkan mungkin dari Syakir di kandungan mungkin ya. Oh, Masya Allah. Top selling dulu gitu. Jadi nggak Iya. anaknya disuruh bisa Quran. Syakir dulu pas kecil nggak pernah dipaksa untuk bisa baca Quran gitu. Tapi Oke. Syakir benar-benar bukan terpaksa ya. Cinta ya, ada cinta ya. Iya, enggak, awalnya belum cinta. Kan awalnya kenal dulu, dari kenal, sayang baru cinta gitu ya. Allah. Jadi, bentar. Nah, terus dari kandungan itu didengerin. Jadi, Bang, dulu itu Ya. orang tua Syakir gajinya cuman 2 juta, bahkan kadang kurang sebulan ya. Oke. Tapi dari gaji yang kecil itulah, terhitung kecil itu mungkin sekarang, orang tua Syakir tuh nyisihin gitu, 300.000, 200.000 buat apa? Buat beli audio MP3 ya, sama kaset murotal. Masya Allah. Jadi dari Syakir kecil itu bang, Ya. Syakir memang di kamar itu banyak mainan, ada mobil remote, mobil apa. Tapi setiap Syakir bangun tidur, Ya. sama setiap Syakir sebelum tidur, Ya. sama pas Syakir main, itu bunyinya di kamar Syakir, di rumah Syakir, itu bunyinya Al-Quran. Masya Allah. Jadi Syakir Jadi- akhirnya, kan karena sering dengar ya, akhirnya bisa gitu. Dan keluarga Syakir Terbiasa ya. Kemarin Syakir pernah, satu waktu Syakir keluar dari rumah Syakir yang di Jakarta, keluar. Ya. Ada anak-anak kecil ngumpul. Oke. Mereka bareng-bareng nyanyi apa coba? Apa? Nyanyi Cinta Satu Malam. Allah. Karena apa? Karena orang tuanya memperdengarkan kepada anak-anaknya juga di rumah lagu-lagu Iya. dangdut gitu. Akhirnya mereka menangkap, karena pikiran anak kecil itu mereka kan masih bersih ya. Ya. Jadi apa yang masuk itu akan diterima sama otak mereka gitu kan. Itu akan membentuk alam bawah sadar mereka. Masya Allah. Jadi intinya dari kecil memang sudah harus diperdengarkan Al-Quran ya Kir ya. Bahkan di dalam kandungan aja orang tua Syakir sudah memperdengarkan Al-Quran gitu. Nah terus setelah Syakir lahir masih kecil, baik dari bangun, waktu main atau mau tidur itu diperdengarkan murat Al-Quran juga. Dan yang Masya Allah adalah tadi ayahnya Syakir yang gaji 2 juta sisihkan 500.000 untuk beli audio untuk murat Al-Quran, itu ajib itu Masya Allah. Ini bagaimana Allah langsung membalas dalam arti ijabah doanya ayahnya Syakir ya sama ibunya Syakir. Itu luar biasa tuh, Masya Allah. Ada pengorbanan di situ. Kadang orang tua zaman sekarang ya, kadang mereka mau berkorban mati-matian untuk anaknya mendapatkan gelar, tapi mereka nggak mau berkorban mati-matian agar anaknya bisa mengenal Allah. Padahal yang memberikan kesuksesan bukan gelar, tapi yang memberikan kesuksesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ajib itu dalam tuh. Itu, aduh ya Allah. Ini realita yang ada Kir, realita yang ada. Jadi bagaimana simpelnya kayak gini. Ini sampai ada cerita juga tuh.
Ada ibu-ibu, ada seorang ibu, dia ditanya sama ustadz, ya, ditanya sama ustadz, kamu kenapa ketika bangunin anak kamu untuk ke sekolah itu sampai kamu benar-benar bangun, angkat dia, masukin ke kamar mandi, kamu siram biar agar dia bangun, agar sekolah. Sedangkan ketika azan subuh, kamu membiarkan dia, itu kenapa? Ya karena saya kasihan sama dia, kalau misalkan jam subuh itu kan jam 4:30, dia masih ngantuk banget. Nah, jadi langsung kasih tahu, kamu kalau membiarkan anak kamu di dalam rumah itu kebakaran, kira-kira kamu akan nolong dia nggak? Sekuat tenaga nggak? Iya, akan saya tolong. Ya ini sekarang akhirat yang sudah nyata nanti, itu kenapa kamu membiarkan anak kamu nggak sholat subuh? Ini kan pelajaran sebenarnya, bahwa kamu ini hanya mementingkan dunia daripada akhirat, gitu kan? Betul. Nah, Iya. itu ajib Kir. Maksudnya bagaimana Syakir dari kecil juga sudah ditanamkan nilai-nilai bahwa yang penting itu agama dulu. Dunia pasti ngikutin. Agama kan kita bilang akhirat, gitu kan? Ketika akhirat kita kejar, dunia akan mengikutin. Benar. Masya Allah ya. Orang tua takut anaknya kayaknya bakal ketinggalan zaman, padahal alhamdulillah nggak akan gitu ya, nggak akan orang yang dekat sama Allah dia nggak dapat dunia, pasti dia dapat dunia dan dapat akhirat itu berarti ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan. Masya Allah. Dia suksesnya bukan cuma sukses, tapi sukses yang tetap berbakti sama orang tua. Banyak orang tua nyuruh anaknya sukses, akhirnya ketika udah sukses anaknya malah nggak hormat sama orang tuanya kayak ini. Karena apa? Karena di awal nggak diajarkan. Iya. Akhirnya apa? Mereka sebenarnya ngumpulin kayu bakar untuk mereka bakar sendiri. Nauzubillah. Makanya. Dan ya itu dia, kembali lagi ke orang tua itu yang sebenarnya mereka karena memang dari mudanya juga tidak mempelajari gitu. Sebenarnya parenting kan masa anak muda ngomongin nikah, ngomongin keluarga gini-gini. Nah itulah sebenarnya anak muda itu nggak apa-apa belajar bagaimana mendidik anak, belajar nikah. Nanti suatu saat ketika dia punya anak jadi orang tua. Iya, udah nanti akan jadi orang tua. Jadi orang tua gitu. Tapi memang nggak ada kata terlambat ya Kir ya. Nggak ada kata terlambat dalam arti ketika memang dulu mungkin nggak dekat sama Allah, nggak dekat sama Al-Quran, tapi ketika sudah bertobat, berhijrah di jalan Allah, jadi dia malah punya semangat juga, punya semangat untuk oke, saya dulu bandel, saya nggak benar, tapi sekarang saya harus didik anak-anak saya tuh untuk menjadi dekat sama Allah, dekat sama Quran. Nah, Syakir, kalau bisa kita ngomong tantangan nih, Syakir, tantangan yang paling besar ketika mencoba untuk mendekat dengan Quran itu apa, Kir? Kalau misal waktu kecil oke lah, karena kalau misal waktu kecil Syakir kan ada orang tua gitu kan. Nah sekarang udah syuting, udah sama di dunia entertainment, udahlah kita dunia entertainment saya juga paham itu gimana tuh. Nah apa tantangannya Kir? Apalagi kan kita tahu banget ya ketika Quran sudah nempel sama kita, tapi banyak di luar sana yang mencoba untuk menghilangkan itu sangat mungkin terjadi. Apa Kir boleh sharing sama kita tentang tantangannya ini? Ya pertama memang ya ada peribahasa itu benar ya, mengukir di atas batu itu kan akan lebih lama itu ya. Dan karena emang aku biasa dari kecil, akhirnya ketika di Jakarta, nah orang tua itu ada 3 kan ya Bang ya? Iya. Orang tua itu ada orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita, itu guru, dan orang tua ini kan mertua kita kan. Iya. Iya. Jauh dari Halo, orang tua yang melahirkan Syakir Kak. Halo ya. Dan Syakir kan merantau nih kan, otomatis banyak godaan orang tua di Aceh ya kan. Benar. Nah, alhamdulillahnya di sini Syakir punya orang tua yang mendidik, yaitu guru Syakir. Jadi ya kayak alhamdulillah sekarang teman-teman artis juga udah ada kajian musyawarah. Jadi ada ilmu yang masuk ya kan. Jadi itu dia sebenarnya, sebanyak apapun godaan, kalau kita selalu belajar,
dan mau kembali kepada Allah, itu sebenarnya apa ya yang Syakir lakuin lah. Oke. Karena banyak banget godaan. Ya. Tapi Syakir selalu berusaha kayak nyempetin dan belajar lebih dalam tentang apa sih pentingnya Al-Quran buat kita dan apa sih ruginya ketika kita tuh benar-benar jauh dari Quran. Akhirnya ketika kita udah kenal, kita udah cinta, kita pasti akan berusaha lah. Walaupun gak ada waktu pasti akan diada-adain gitu. Kayak kalau misalnya kita cinta sama sesuatu, kayak misalnya kita cinta sama seseorang, walaupun gak ada waktu pasti diada-adain waktunya gitu. Iya. Kayak kita bisa megang HP berjam-jam, ya masa megang Quran, HP kan harus beli kuota, bayar. Itu aja bisa, ya kan, berjam-jam. Kenapa Quran yang gratis harus dapat pahala kita nggak bisa gitu ya kan. Jadi Dalam. Syakir minta nasihat sama orang. Iya. Berapa ada teman-teman juga yang bisa support Syakir karena anak muda tuh gitu bang, dia gimana lingkungannya, makanya anak muda tuh akan terpengaruh 90% dengan lingkungannya. Syakir berteman sama siapa aja, Syakir berteman sama siapa aja, sama teman-teman artis semuanya, tapi untuk sahabat Syakir pilih-pilih. Nah, itu poin penting. Poin penting, tadi Syakir udah bilang bahwa berteman sama siapapun silakan, tapi ketika menjadi sahabat itu harus pilih-pilih. Karena memang ada hadisnya juga ya Kir ya, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, teman karib sahabat. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ini hati-hati banget, kita akan mencocoki kebiasaan sahabat kita. Sahabat kita suka dengan lingkungan baik, lingkungan positif, kita juga ikut. Tapi kalau misalnya negatif, kita juga ikut negatif gitu. Nah ini Kir, Syakir ini kan gini ya, ini anak muda, prestasi ya, punya karya, tapi juga dekat sama Quran gitu ya. Nah, tapi di satu sisi juga Syakir jadi atas semuanya ini atas izin Allah, Syakir sering diundang-undang nih kan kemana-mana gitu ya untuk sharing, motivasi dan lain-lain. Syakir pernah nemuin hal yang menarik nggak Kir ketika diundang di mana tapi menemukan wah ini beda banget waktu di sini, mungkin ketemu sama orang, mungkin acaranya luar biasa atau apa, itu pernah nggak Kir? Ada hal yang seru dan menarik nggak? Wah, banyak sih alhamdulillah. Beda ya, banyak. Syakir diundang talk show di Jakarta gitu sama di daerah. Wah, itu di daerah sambutannya luar biasa kan mereka kan. Oh, Masya Allah, iya. Jangan jauh-jauh deh, ke Jawa Barat dikit aja tuh. Oh itu udah sambutan merekanya luar biasa. Terus pelayanan merekanya juga. Jadi yang unik-uniknya, apa sih yang unik ya? Hampir setiap tempat punya cerita tersendiri sih. Oh Masya Allah. Paling yang kayak kalau membludak gitu kan, kalau membludak ya kadang ada aja gitu, tarik kubit atau apa kan itu. Itulah. Iya. Tapi Masya Allah nih Kir, maksudnya gini, banyak orang tua yang berharap anaknya itu memang sekarang ya Kir ya, di zaman seperti ini sekarang juga banyak juga orang tua yang akhirnya ingin sekali anak-anaknya itu dekat sama Quran gitu kan. Tapi memang di satu sisi kadang ada yang baru mendekatkan diri anaknya kepada Quran itu di umur di waktu misal udah SMP atau SMA. Bahkan ada yang bilang, aduh nih saya telat banget nih ngajarin anak saya untuk dekat sama Quran. Dan mungkin salah satu solusinya adalah tadi yang Syakir bilang, ketika kita mau dekat dengan orang-orang baik, insya Allah kita juga ikut baik. Nah mungkin salah satu solusinya orang tua juga memilih teman-teman anaknya ikut campur dalam arti intervensi, menggiring anak-anak untuk dekat sama orang-orang baik gitu. Karena itu ngaruhnya Masya Allah ya, luar biasa banget gitu. Nah Kir, ini ngomong lagi, ini ada pertanyaan dari Instagram nih Kir. Ada dari Instagram nanya nih. Ya, sebenarnya tapi udah sih, udah dari yang Syakir jelaskan tadi udah Syakir jawab juga nih. Bentar ya, tak baca dulu nih. Bagaimana dia? Oke, udah Syakir jawab semua nih. Dari pertanyaan-pertanyaannya seperti udah dijawab semua. Nah Syakir ada surat yang paling Syakir suka nggak? Di dalam Quran mungkin banyak, pasti semuanya suka pasti. Tapi ada yang kayak khusus gitu, yang kayaknya enak nih kalau baca ini tuh enak gitu. Ar-Rahman sih.
Oh, Ar-Rahman ya. Bukan, Syakir bukan ikut-ikutan ya, bukan Iya. cuma ikut-ikutan kan, banyak orang masuk Ar-Rahman karena baper, masuk karena baper. karena surat Ar-Rahman itu buat Syakir Heeh. adalah satu surat cinta dari Allah gitu.